Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil su'ub wa ala alihi washabbihi wa man ila mansub. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi ketetapan iman dan Islam, dan tidak kurang sesuatu apapun. Baik sahabat GIF, kali ini saya ditemani oleh teman saya di pondok pesantren, yaitu Mas Andre, Gus Andre. Beliau dari Arok. Untuk malam ini akan menemani saya untuk melakukan penelusuran di mana keberadaan Dukun Sugeng berada. Karena kemarin Dukun Sugeng dengan liciknya menyerang saya secara tiba-tiba, bahwasanya dia bilang kalau dia itu sudah mau tobat. Ternyata dia malah menyerang saya dengan secara tiba-tiba. Tapi Dukun Sugeng di situ waktu itu juga malah terluka dalam, sehingga dia kemudian kabur, dan kali ini saya bersama Mas Andre untuk mencari keberadaan beliau. Dan menurut informasi yang kami dapat, beliau lari ke suatu gunung, ke tempat gurunya. Wah, Masya Allah. Gurunya beliau bernama Mbah Cakil. Mbah Cakil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat GIF dan sahabat Arok. Mungkin untuk Mas Andre, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Arok dan sahabat GIF ya, malam hari ini saya mau menemani Kang Fajar untuk mencari Pak Sugeng ini. Ternyata si Pak Sugeng ini lari ke pegunungan di tempat gurunya. Si Pak Sugeng ini ternyata memang benar-benar licik. Kemarin katanya itu si Pak Sugeng ini sudah mau tobat, tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Benar. Ternyata dia ini memang benar-benar licik, dan kita harus hati-hati ya para sahabat. Kita harus ekstra hati-hati. Dan seperti yang kemarin, kita harus menjaga kesabaran dan tidak boleh terpancing emosi kita. Seperti itu ya, Kang Fajar ya. Benar. Yang perlu digarisbawahi juga Mas Andre, gurunya beliau ini lebih sakti daripada Pak Sugeng. Yang bernama Mbah Cakil ini ya, lebih sakti dan lebih kejam. Kenapa kok diberi nama Mbah Cakil? Menurut informasi yang kami dapat dari sekitaran penduduk, beliau itu kan tinggalnya di tengah hutan. Iya. Sesekali aja dia turun ke kampung gitu. Dia tuh perawakannya tuh rambut panjang, badannya kurus, dan kayak giginya aja menakutkan sekali. Tampak sekali bahwa dia itu sangat kejam. Dan di sana juga banyak seperti perkumpulan kayak dukun-dukun santet gitu. Ya ketuanya Mbah Cakil itu. Jadi saya di sini minta ini, bukannya takut sih sendirian, tapi minta bantuannya sama tim Arok supaya bisa menelusuri gitu loh. Iya. Supaya cepat terselesaikan masalah ini. Kalau bersama-sama kan lebih, insya Allah lebih cepat mudah. Kemungkaran ini cepat hilang. Benar. Baik sahabat, sebelum kita melakukan penelusuran ini, ada baiknya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dijaga, agar setiap langkah kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah kelak kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin.
صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Auranya, waduh, Kang Fajar Udah terasa ya? udah terasa, benar-benar terasa nih Kang Fajar. Benar kuat. Mudah-mudahan Tidak terjadi sesuatu apapun yang fatal terhadap Iya. kita. Tapi yang penting kita udah mempersiapkan mulai dari sore tadi, meskipun saya tadi masih agak sakit dada sebenarnya karena akibat diserang kemarin habis-habisan. Makanya itu sama Abah kan disuruh ngajak Gus Andre ini untuk menemani. Tapi memang benar-benar harus ekstra hati-hati ini ya Kang Fajar ya. Benar. Yang terpenting lagi kita bisa tahu di mana posisi Pak Sugeng dan gurunya ini berada. Jadi andaikan pun kita nanti nggak bisa masuk ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setidaknya kita bisa tahu gitu loh, di mana tempat persembunyiannya sehingga kita bisa datang lagi Mbah Cakil dengan ini ya? Nah, Mbah Cakil ini sangat bahaya. Beliau banyak memakan korban dengan ritual-ritualnya yang sangat kejam, Yang jadi menyimpang ya? yang menyimpang. Jadi beliau ini kalau tidak mendapatkan korban itu kesaktiannya berkurang. Jadi 1 bulan sekali itu minimal harus 1 orang yang dikorbankan, yang harus disantet. Berarti Karena memang kalau ilmu santetnya ini tidak digunakan, akan menyerang diri Mbah Cakil sendiri, seperti itu kata informasi yang Memakan saya diri dapat. sendiri ya, Kang Fajar ya? Memakan diri sendiri. Jadi mau tidak mau ilmunya itu harus digunakan gitu loh. Entah menyantet siapa saja, tapi memakan korban itu ya. Kang harus Fajar ya? memakan korban minimal 1 orang setiap bulannya. Memang benar-benar bahaya ya. Mungkin seperti itu juga yang dilakukan oleh muridnya si Sugeng ini. Si Sugeng kan juga begitu. Semua tetangga-tetangganya digilir, disantet, Jadi korban ya. jadikan korban. Sampai Perutnya ada yang membesar, ada yang seperti tercekik sampai muntah darah. Meskipun dia nggak dibayar, tetap dia melakukan. Soalnya sudah ritual ya. sudah ritual 1 bulan harus 1 orang yang dikorbankan. Kalau nggak gitu dia akan kemakan santetnya sendiri. Seperti itu. Kembali ke diri sendiri ya. Kembali ke diri sendiri. Bahayanya ilmu hitam kan seperti itu. Bahkan sempat saya merasakan itu, pernah juga kan beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah duel sama si Sugeng ini. Sangat dahsyat memang santetnya. Pernah juga paku dikirim. Astagfirullahaladzim. Paku dikirim ya alhamdulillah masih bisa lah kembalikan, diambil, bisa ya? ambil. Tapi ya benar-benar licik. sakitnya luar biasa. Si Pak Sugeng ini aja sudah liciknya seperti itu. Benar. Apalagi si Mbah Cakil ini. Apalagi Mbah Cakilnya lebih kejam lagi dia. Mana Lebih licik. auranya ini sudah wah merinding Sudah Kang keras. Fajar. Sudah merinding saya Kang Fajar. Padahal ini sebenarnya masih jauh. Masih padahal, jauh. di tengah hutan. Tapi tengah memang auranya kayak gini. Emang iya. Jangan dengar kayak lolongan anjing Iya, gitu kan. waduh. Itu pertanda sebenarnya itu. Mencekam sekali. Ya Allah, semoga saja kita dalam perjalanan Amin, ya ini Allah. mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, gimana Mas Andri? Siap? Siap. Insya Allah siap. Bismillah. Saya mencekam gini gimana? Iya. Aduh, siap. Oke. Kalau nanti terluka parah gimana Mas Andri? Saya tidak takut. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berangkat. Kayaknya lewat sini dulu Mas Andri, lewat jalan setapak sini ya. Harus ekstra hati-hati Kang Fajar. Ya Allah, semoga lekas ketemu, lekas selesai. Soalnya sudah banyak korban daripada Bapak Sugeng ini. Benar, Ini auranya sudah beda Kang Fajar. benar. Padahal ini masih jauh. Awas kameramen, jangan ngelamun, Jangan ngeh ya kameramen ya. jangan ngelamun, nanti malah terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Kameramen Keadaan juga kita fokus. juga posisi juga ini di tengah hutan ya. Jangan lengah. Ya Allah. Kira-kira masih berapa jauh Kang Fajar? Ya kita terus saja. Menurut isyarahnya ya udah daerah sini gitu. Pasti nanti ada tanda-tandanya. Wush. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan teruskan. Jangan teruskan, Pak. Jangan kalian. Kerasukan. Kerasukan sahabat. Allah. Dengan siapa ini? Halo, dengan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kalian? Ada apa kalian datang ke sini? Kami kesini ingin lewat saja, Bah. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Penunggu di sini. Kenapa kok masuk di raganya teman saya? Ya, jangan teruskan perjalanan kalian. Kenapa? Kan kami tidak mengganggu. Iya. Kalian sangat mengganggu di sini. Ada apa? Kami mulai masuk daerah hutan sini kami Iya, tidak melihat saya sudah apa-apa. tahu. Saya sudah tahu. Ya, makanya kan kami tidak mengganggu sama sekali. Mengganggu, kalian sangat mengganggu. Bukankah alam kita beda? Iya, tapi kalian sangat mengganggu di sini. Aduh, Mengganggu kenapa? Enggak Kang Fajar mengganggu sakit, kami. Kang Fajar. Aduh, Kang Fajar, tolong. Bantulah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya penguasa gaib di sini tidak suka sahabat dengan kedatangan kita. Jadi mereka Masya merasuk Allah. kepada salah satu badan kita, teman kita. Kayaknya ada yang masuk lagi, Mas Andri. Jangan coba. Kayaknya ada yang mau masuk lagi. Ya Allah. Terserah men, kalau raganya Samen masih kuat ya dimasukkan, kalau raganya Samen udah nggak kuat nggak usah dimasukkan. Waduh, benar-benar ini sakit Kang Fajar. Udah nggak usah dimasukkan. Ya Rabbi. Sebenarnya mereka nggak suka dengan kedatangan Iya. kita. Mantengin terus. Allah. Hati-hati. Gimana kameramen? Lanjut. Lanjut. Gimana? Benar. Iya, ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bolong. Jalannya memang benar-benar susah ini Kang Fajar. Memang harus butuh perjuangan. Ada sesuatu di sini. Kang Fajar dengar, Kang Fajar? Ya hadam mau hadam. Ya rijalul gaid. Sir, wujud. Ya Allah. Masuk lagi raga teman saya sahabat. Mbak kameramen, tolong baca-baca. Coba saya ingin tanya dulu dan menguak sebenarnya siapa yang merasuki raga teman saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Anda muslim? Apa tujuanmu datang ke sini? Apa tujuan kalian datang ke sini? Maaf, Bah. Maaf sebelumnya Kalian kalau mengganggu. maaf kalau sebelumnya kita mengganggu. Kami tidak ada maksud untuk mengganggu Ini kawasan sebangsa kalian. Baik, ini kawasan Anda. Saya di sini cuma numpang lewat. Saya di sini mencari dukun yang bernama Sugeng. Menurut informasi, Sugeng berada di padepokannya, di gurunya. yang di sana. Apakah Mbah mengetahui? Tahu saya. Di sana lebih besar. Apakah yang merasuki raga ini sama yang pertama tadi merasuki sama enggak? Beda. Beda. Saya yang paling besar. Baik. Besar di sini.
menunggu di sini. Baik. Apakah boleh kami tanya-tanya kepada Mbah? Ini saya memanggil apa ini ya? Mbah saja. Mbah. Apakah Mbah tahu keberadaan si Sugeng ini? Si Sugeng. Yang saya tahu di sana, dengarkan baik-baik. Banyak ilmu-ilmu. Itu yang saya tahu. Saya juga memantau dari sini. Ilmu semacam apa, Mbah? Ilmu yang digunakan untuk kesaktian. Seperti itu. Apakah Mbah termasuk golongannya juga ini, si Sugeng sama Mbah Cakil? Tidak. Saya hanya tahu. Saya memantau dari sini. Memang dari sana kekuatannya sangat besar. Seperti itu. Apakah benar Mbah Cakil ini banyak mengorbankan manusia-manusia untuk kesaktiannya? Ya, mungkin seperti itu. Tapi sepenuhnya memang dari sana kekuatannya tidak diragukan lagi. Apakah kalian berani? Sebenarnya kalian mengganggu. Datang ke sini itu mengganggu. Bukankah alam kita beda, Mbah? Iya. Tapi kalian mengganggu, mengusik. Sebenarnya Apakah saya pernah mengganggu kalian? kan kami tidak tahu keberadaan alam sampean, sedangkan sampean gaib. Jadi ya maafkan kalau kita menurut Anda mengganggu, Mbah. Ya sudah. Kalau boleh tahu sesosok apa, Mbah ini? Besar, Buto, melebihi. seperti buto hijau, Mbah. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Saya paling besar. Saya rajanya. Terus kenapa Mbah masuk ke raga tubuh teman Ya, saya? saya tidak suka. Kalian mengganggu di sini. Baik. Tidak ada maksud kami untuk mengganggu. Iya, tapi menurut saya kalian mengganggu di tempat saya. Terus bagaimana yang harus kami lakukan supaya kami tidak mengganggu sebangsa Anda? Kalian wajib permisi. Seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Iya. Kami juga punya kehormatan. Seperti halnya kalian. Kalian juga punya kehormatan. Bukan seperti itu? Benar, Mbah, benar. Ya. Makanya saya tidak suka dengan kedatangan kalian. Tanpa pamit. Makanya saya memasuki raga ini. Seperti itu. Saya mau tanya satu kali lagi, Mbah. Masih jauh nggak, Mbah, tempat persembunyian? Masih jauh, sangat jauh. Tapi kekuatannya itu besar. Bahkan lebih dari tempat ini. Seperti itu anak muda. Di padepokannya Sugeng ini selain Mbah Cakil apa masih ada lagi, Mbah, yang menuntut ilmu di sana? Banyak. Makanya di sana besar kekuatannya. Berarti sekumpulan orang-orang gitu ya? Dukun santet gitu. Kemungkinan seperti itu. Baik, Mbah, karena waktu sudah hampir pagi. Iya. Terima kasih atas informasi yang Mbah sampaikan kepada kami. Dan silakan Mbah keluar dari raga ini. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila kami Ya, mengganggu. Besok-besok permisi dulu. Kalau mau datang ke sini. Ya, Baik, Mbah. itu yang saya. Mohon juga Mbah memberikan informasi kepada kami jika kami besok melanjutkan perjalanan dan ada yang tersesat.
bila Mbah Sudi memberikan informasi sama kami akan sangat senang sekali. Itu urusan kalian. Saya tidak mau ikut-ikut. Kita di dalam. Baik, Mbah. Baik, terima kasih, sudah. Mbah. Silakan keluar dari raga teman saya. Kalian silakan pergi. Jangan di sini. Di sini tempatku. Baik, saya tidak akan mengusik tempat Mbah. Ya. Saya cuma lewat tadi. Terima kasih atas informasi yang Mbah berikan. Sampurasun. Waduh, Kang Fajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana ini? Dilanjutkan perjalanan apa besok aja? Kameramen diganggu ini, lightingnya dimatiin. Gimana Kang Fajar? Karena banyak gangguan dan ini juga sudah hampir subuh, Mas Andre. Gatal Mungkin semua Mas Fajar badannya. Kita lanjut pencariannya besok. Besok lagi, sementara kita tinggal di rumah penduduk sekitar sini aja. Iya. Kamera ini juga. Tapi rumah penduduk ini masih jauh Kang Fajar. Soalnya ini udah gimana hampir ya jauh lah. Udah jauh dari perumahan Kang Fajar. Iya. Ya udah kalau gitu kita tutup aja. Soalnya ini ntar lagi udah subuh dan lighting kamera juga mati. Juga terganggu ya. Baik sahabat Arok, sahabat Gif. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini penelusurannya. Besok insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.